Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bagaimana kabar anak-anak cerdas Indonesia? Alhamdulillah, semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Cara menyusun tabel distribusi frekuensi data berkelompok, ya, ada 4 langkah. Yang pertama, kita menentukan dulu nilai maksimum atau nilai yang tertinggi, kemudian nilai yang terendah, dan jangkauan. Ya. Jangkauannya adalah nilai maksimum dikurang nilai minimum. Ya, setelah itu kita menentukan banyak kelas. Ya, menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Ya, N itu banyak datanya. Jadi kalau banyak datanya 10, maka log 10. Ya, seperti itu. Yang ketiga, menentukan panjang kelas. Ya, menggunakan rumus C sama dengan J per K. Ya, jangkauan dibagi banyak kelas. Ya, jadi kalau kita menentukan panjang kelasnya, jangkauan per banyak kelas. Yang keempat, ya, kita bisa menyusun tabel frekuensinya. Contoh, buatlah tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Ya, buatlah data berikut ke dalam tabel distribusi data berkelompok. Yang pertama kita tentukan, ya, kita harus mencari dulu nilai yang paling besar. Ya, ternyata nilai yang paling besarnya itu 98, dan nilai yang paling kecil 75. Oke. Jadi 98 dikurang 75, ya, sama dengan 23. Selanjutnya kita menentukan banyak kelas, ya, menggunakan rumus ini. Ya, N-nya karena ada 30 data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 30 data, jadi log 30. Log 30 kalau kita menggunakan kalkulator itu 1,4771. Selanjutnya kita kalikan dengan 3,3. Dapat 4,874 ditambah 1, 5,874. Ini kita bulatkan menjadi 6. Ya. Yang ketiga, panjang kelas. Jangkauan 23 dibagi banyak kelas. Ini yang kita pakai 5,874. Ya. 23 dibagi 5,874 sama dengan 3,915. Kita bulatkan menjadi 4. Ingat, jadi kita sudah punya modal banyak kelas, ada 6, dan panjang kelas ada 4. Jadi ini yang kita gunakan untuk membuat tabel distribusi. Ingat, banyak kelasnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Panjang kelasnya 4. Ya.
Caranya kita mulai dari angka yang paling kecil. Ya, angka yang paling kecil itu 75. Jadi kita tulis 75. Panjang kelasnya 4. Jadi kita menghitung mulai dari 75. 75, 76, 77, 78. 4. Jadi ada 4 angka di situ. Panjang kelasnya 4. Kemudian kita lanjutkan. Setelah 78, 79. 79, 80, 81, 82. Ya, 4 juga. Kita lanjut. 83, 84, 85, 86. Ya, 4 juga. Dan seterusnya. Sampainya 6 kelas. Ya. Kalau sudah menentukan rentang nilainya, kita menentukan lagi titik tengah. Ya, titik tengah itu caranya seperti ini. 75 ditambah 78 dibagi 2. Dapat 76,5. 79 ditambah 82. Kemudian dibagi 2. Dapat 80,5. 83 ditambah 86. Terus dibagi 2 dapat 84,5 dan seterusnya. Setelah itu, ya, kita lanjutkan. Kita contreng di sini. Ya, mulai dari angka 75. Kita contreng 75. Terus kita tulis ya 1. Oke. 78. Ya, 78 itu masuk di sini juga. Kita 1. Terus 80. 80 itu masuk di yang kedua. Masuk yang kedua. Begini kita tulis 80. 86 itu masuk di yang ketiga, kelas yang ketiga. Kita garis. 90 itu masuk di yang keempat. 87 masuk di yang keempat juga. 95 di yang keenam, kelas keenam. Dan seterusnya. Ya. Kalau semuanya sudah kita masukkan, maka kita menghitung terusnya. Ini terusnya ada 6. Ini garisnya ada 4. Kita tulis 4. Sini ada 5. Kita tulis 5. Sini ada 8. Ya, kita tulis 8. Di sini 2, cuma 2 garis. Kita tulis 2. Di sini 5. Kita tulis 5. Setelah itu jumlahkan. Ya. 6. Kita jumlahkan semua ini. 6 tambah 4. Ya. Sama dengan 30. Jadi jumlahnya ini harus sebanyak data. Harus sebanyak data yang di sini. Kalau jumlahnya kurang berarti ada kesalahan di bagian turus. Jadi kita hitung kembali ini bagian turusnya. Lanjut. Ya. Sekarang frekuensi relatif. Ya. Rumusnya frekuensi dibagi N dikali 100. N itu banyak data. Ya, ini frekuensinya, ini banyak datanya. Ya, seperti ini. Yang kita dapatkan tadi, kita sudah dapatkan tadi ini. 6, 4, 5, 8, dan seterusnya. Terus kita menghitung frekuensi relatifnya. Caranya, mulai ini. Kita mulai dari yang pertama. 6 dibagi, kita menggunakan rumus ini. Frekuensinya adalah 6 dibagi N. N-nya itu 30 karena ada 30 data. Jadi 6 dibagi 30 dikali 100 dapat 20. Setelah itu 4. 4 dibagi 30 kemudian dikali 100% sama dengan 13,3. Jadi cukup satu angka di belakang koma kita ambil. 5 dibagi 30 kemudian dikali 100 dapat 16,7.
8 dibagi 30, kemudian dikali 100 dapat 26,7, dan seterusnya. Ya, itu frekuensi relatif. Kemudian frekuensi kumulatif. Ya, frekuensi kumulatif itu ya kita mengumpulkan atau menjumlahkan yang kita jumlahkan di bagian sini. Ya, mulai dari 6. Ya, karena di sini 6 kita tulis 6. 6 ditambah 4 dapat 10. 10 ditambah 5 15. 15 ditambah 8 23. 23 ditambah 2 25. 25 ditambah 5 30. Jadi sama nilainya. Sama-sama 30. Harus sama. Itu yang dari terkecil ke terbesar. Sekarang ada juga frekuensi kumulatif dari yang terbesar ke terkecil. Ini. Jadi kita mulai dari 30 karena ada 30 data. Ya, 30 dikurang 6, 30 dikurang 6 dapat 24. 24 dikurang 4 dapat 20. 20 dikurang 5 dapat 15. 15 dikurang 8 7. 7 dikurang 2 5. Sehingga ini harus sama. Selanjutnya frekuensi kumulatif relatif. Ya, digabung kumulatif dan relatif. Yang kita perhatikan adalah frekuensi yang di bagian sini. Kita mulai tulis 20 karena di sini 20. 20 ditambah 13,3 dapat 33,3. 33,3 ditambah 16,7 dapat 50. 50 ditambah 26,7 76,7 ditambah 6,6 dapat 8,3. 83,3 ditambah 16,7 dapat 100. Ya, ini 100-nya juga harus sama dengan ini. Ya, bisa yang kedua, frekuensi kumulatif relatif dari yang terbesar ke terkecil. Ya, kita mulai dari 100 karena 100 jumlahnya. 100 dikurang 20 dapat 80. Dikurangi 13,3 lagi dapat 66,7. Dikurangi 16,7 dapat 50. 50 dikurang 26,7 dapat 23,3. 23,3 dikurang 6,7 dapat 16,7. Sama. Ya, seperti itu caranya. Demikianlah materi kita. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah